Saudara, untuk membahas peluang kesaksian dari rekan kerja dalam status hukum Peggy, sudah bersama kami kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, Mas Saiful Salim, dan juga Eva Ahyani, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Dan kami juga masih mencoba untuk bergabung di Kompas Petang, Bapak Rudi Irawan, ayah dari tersangka Peggy. Terima kasih Mas Saiful dan Mbak Eva sudah bergabung bersama kami. Mas Saiful, saat ini setelah melakukan konferensi pers siang tadi, keraguan-keraguan lain apa yang menyebutkan bahwa Peggy bukanlah pelaku dari pembunuhan? Iya, terkait dengan Peggy, sebenarnya kami tidak meragukan secara gamblang ya seperti itu. Jadi kami ini tetap berpacu pada kepolisian. Dalam hal ini adalah Polda Jabar. Kami telah mendengar langsung dan melihat langsung rilis yang disampaikan oleh Polda Jabar. Tentu kami berkeyakinan bahwa ini adalah Peggy yang sebenarnya, karena memang kami adalah kuasa hukum korban. Namun apabila Peggy yang bersangkutan itu adalah bukan pelaku tindak pidana, maka itu adalah tanggung jawab kepolisian. Namun hari ini menurut kami berdasarkan BAP di tingkat Polres bahkan sampai tingkat Polda, kami selalu meyakinkan bahwa Peggy yang ditangkap hari ini itu adalah Peggy yang sebenarnya. Kenapa? Karena semua tertuju pada Peggy tersebut gitu. Namun berdasarkan perkembangan hari ini yang kami dengar bahwa yang menjelaskan bahwa Peggy sebenarnya itu hanya satu orang dan yang 5 orang itu tidak mengakui bahwa itu adalah Peggy yang sebenarnya. Nah, namun kalau memang misalnya problemnya di situ, ya kita harus melihat keseriusan daripada kepolisian dong untuk bagaimana memfokuskan bahwa atau memberikan klarifikasi kepada publik bahwa ini Peggy yang ataupun bukan yang sebenarnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Lalu akankah melakukan upaya hukum setelah mengetahui ada BAP baru ini? Iya, tentu kami akan mengikuti proses dulu ya, karena kami juga tidak mau terburu-buru. Kenapa? Kami juga tidak mau seperti rekan-rekan polisi ataupun Polda Jabar yang kemudian menetapkan ini adalah Peggy dan kemudian mengatakan bahwa 2 pelaku itu tidak. Kami tidak seperti itu. Kami pasti akan menunggu, menahan diri untuk sampai sebenar-benarnya ini nanti prosesnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke, sudah bergabung bersama kami Bapak Rudi Irawan, ayah dari Peggy. Pak Rudi, selamat sore. Oh, bersama dengan kuasa hukum dari ayah dari Peggy? Selamat sore. Oke, selamat sore Pak Rudi. Pak Rudi, setelah perkembangan dan juga konstruksi hukum hingga saat hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan ada upaya hukum? Oke, Pak Rudi. Ya. Iya, apa tanggapan Anda terkait dengan ada sejumlah pihak yang meragukan bahwa ini adalah Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina? Bagaimana respon dan tanggapan Anda? Yang tidak benar Pak Rudi? Ya. Suara saya sudah cukup terdengar? Terdengar, Pak. Kalau Pak Rudinya belum bisa merespon, saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan keraguan. Bisa? Ya, ini dengan kuasa hukum ya? Ya. Dengan siapa, Bapak? Oh. Ya, maksud saya adalah saya kebetulan ingin mau menambahkan sedikit dari kuasa hukum Vina. Oke. Ya, terkait dengan tadi yang dipertanyakan apakah kami ragu atau tidak, tentu kami tidak ragu ya. Kenapa? Karena memang beberapa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Polda Jabar dalam hal ini
melakukan investigasi secara ulang, dan memang di awal tahun 2016 itu Polda Jabar telah mengumpulkan bukti-bukti. Di antaranya yang pertama adalah STNK dan motor. Namun saat ini yang perlu harus dipertanyakannya adalah apakah motor tersebut ada atau tidak. Begitu. Jadi kami tidak ragu sebenarnya. Tentu kami akan bersyukur. Kenapa? Karena ini menuju pintu keadilan bagi Vina gitu, almarhumah. Namun pada prinsipnya kami juga akan pasti menunggu rilis yang berikut daripada Polda Jabar untuk memastikan bahwa apakah ini Peggy yang sebenarnya ataupun tidak sebenarnya. Makanya kami no comment sebenarnya kalau soal Peggy yang sebenarnya tidak. Baik, saya ke Mbak Eva Ahyani, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Mbak Eva, bagaimana Anda melihat dari perkembangan dan juga konstruksi hukum hingga saat ini, seakan kasus Vina ini semakin panjang? Sudah adakah titik terang menurut Anda? Audionya Mbak Eva? Ya, silakan. Yang pertama catatan saya sebetulnya perkara ini kan sudah 8 tahun Mbak Cynthia. Ya, 8 tahun dalam pengertian bahwa ini tidak diproses ya selama 8 tahun. Artinya bukan berarti kemudian pembuktian menjadi lebih mudah, tetapi sesungguhnya pembuktian itu menjadi lebih sulit. Ya, orang sudah mulai lupa, kemudian juga banyak keraguan-raguan, termasuk status ya dari tadi Peggy yang sebenarnya atau tidak, pakai bahasanya Mas Saiful tadi ya, itu sebetulnya menjadikan kasus ini kalau buat saya tidak mudah untuk dibuktikan. Ya. Hanya memang paling tidak gitu ya, paling tidak penyidik harus benar-benar memastikan terhadap misalnya penetapan tersangka dari Peggy ini. Ya, terhadap konteks adanya alat bukti yang cukup atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat tadi misalnya 1 banding 5 gitu ya, Mas Saiful sempat mengatakan 1 yang mengatakan dia yang sebenarnya, 5 yang bukan. Kalau kita berkaca pada ketentuan pasal 188 KUHP saja tentang petunjuknya apakah dia yang sebenarnya atau tidak gitu ya, di cross check-kan itu. Ya, itu ini yang menjadi sebetulnya kalau buat saya, kalau dikatakan ada titik terang atau tidak, paling tidak langkah untuk mengarah kepada pembuktian yang on the track barangkali sudah dimulai. Tapi menurut Anda ini sudah on the track belum? Gitu. Menurut Anda sudah on the track belum, Mbak Eva? Karena ini sudah menjadi perhatian dari banyak pihak. Baik, ya. baik. Perhatian dari banyak pihak ini mendorong kita untuk barangkali transparansi dan akuntabilitas dari penegak hukum itu menjadi penting. Karena pasti disorot. Gitu. Mudah-mudahan dengan langkah itu sih menjadi on the track gitu ya. Dengan langkah itu menjadi on the track ya. Saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, kabarnya ada rekan-rekan dari Peggy yang bersedia untuk bersaksi bahwa saat itu, saat kejadian Peggy sedang bersama mereka. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak Rudi? Baik, saya mungkin mewakili daripada Pak Rudi ya, saya kuasa hukumnya akan menyampaikan. Jadi menurut keterangan daripada saudara Rudi, jadi suatu kejadian pada saat itu tanggal 27 Agustus awal daripada peraduannya saudara Rudi, Peggy itu ada di Bandung, saat itu. Karena ini bisa dibuktikan karena saat itu tanggal 27 Agustus itu hari Sabtu itu lagi pekerjaan proyek pembuatan rumah tinggal dari saudara Agus. Kebetulan hari Sabtu salah satu pegawainya nomor 9 Bondo itu pulang hari Sabtu jam 8 malam, diantar sama Peggy dan sama Ibnu, sama Robi naik angkot untuk ke Cicahe, terminal Cicahe, sampai angkot ke terminal Cicahe. Dari terminal Cicahe itu Bando berangkat ke Cirebon itu pakai bus, sedangkan Peggy, Ibnu dan Robi tinggal kembali ke BD.
Pak Dedi, lalu alat bukti apa yang Anda siapkan untuk menguatkan statement ini? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas adu bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya akan ke Pak Rudi Irawan, ayah dari Peggy yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Rudi, Anda mengklaim bahwa saat itu anak Anda, Peggy, sedang tidak berada di lokasi pembunuhan. Apa saja yang menguatkan klaim Anda ini? Saya kan punya bukti bahwa ada ini tentang gajian kasbon. Pada hari Jumat saya kasbon dan pada hari Sabtu tanggal 27 anak-anak gajian sekitar jam 6 malam. Terus saya bagikan. Ya. Ini bukti apa ini yang Anda bawa, Pak Rudi? Ini bukti gajian kasbon. Bukti kasbon. Bukti kasbon gajian, termasuk nama Peggy di situ? Iya, nama Peggy. Saat Anda membagikan gaji kepada rekan-rekan saat pembangunan rumah itu, adakah orang lain yang menyaksikan Peggy ada di situ selain Anda? Ada, Pak. Ada. Ada berapa orang, Pak Rudi? Di situ ada Arman, Robi, Bondol juga. Itu jam berapa, Pak Rudi, pembagian gaji itu? Oke. Jam 6 tanggal 27 Agustus artinya ya? Baik, kami akan coba kembali perbaiki hubungan dengan Pak Rudi. Saya ke Mbak Eva. Mbak Eva, jika Pak Rudi memiliki alat bukti berupa kasbon untuk gajian, itu cukup kuatkah untuk membuktikan? Baik, paling tidak Mbak, kalau dia tidak bisa dikualifikasikan sebagai bukti surat, barangkali ya, kita akan mengatakan bahwa ada satu barang bukti, ya. Barang bukti itu sebetulnya satu silent evidence gitu, bukti yang tidak bisa berbunyi langsung. Tapi barangkali dengan saksi-saksi yang ada, tadi Pak Rudi mengatakan di tempat kerjanya gitu ya, bahwa memang yang bersangkutan ada di sana gitu ya, dan memang keberadaannya di sana, itu bisa menjadi satu bukti keterangan saksi. Tapi cukup kuatkah dengan statement dari orang-orang lain itu, dengan saksi-saksi itu? Saya kira, ya. Kalau kita mengaca pada ketentuan misalnya pasal 188 KUHP, ya 185 KUHP, gitu ya, yang ada saksi-saksi yang menerangkan tentang satu kejadian, gitu ya, atau kita mengacu kepada putusan MK yang mengatakan bahwa ini ada keterangan yang sangat relevan dengan keberadaannya dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana padahal dia ada di tempat lain. Kemudian disinkronkan dengan barang bukti berupa surat kwitansi tadi, ini barangkali kita akan berkaca ada satu petunjuk begitu. Ya, kalau kita mengacu kepada ketentuan 188 KUHP. Baik. Nah, petunjuk ini yang sebetulnya akan bisa disinkronkan juga dengan alat bukti yang lainnya. Saya coba kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, dari surat atau kasbon yang tadi Anda sebut, itu tulisan tangan atau berdasarkan print out komputer? Tulisan tangan ya? Oke. Pak Rudi, saat pembagian itu ada CCTV tidak yang bisa membuktikan atau mungkin foto untuk memastikan bahwa di situ memang ada pembagian kasbon? Baik, Pak Dendi mungkin bisa bantu jawab, Pak Dendi. Baik, saya coba kembali ke Pak Dendi, audionya tertutup Pak Dendi.
Baik, kami kembali mencoba memperbaiki audio dengan Pak Rudi. Mas Saiful, Anda dari kuasa hukum keluarga almarhum Vina sempat berkomunikasi tidak dengan keluarga ataupun kuasa hukum dari Peggy? Iya, sejauh ini belum ya Mbak. Sejauh ini belum. Namun kami ingin sampaikan bahwa dari kuasa hukum Peggy ya tinggal nanti dibuktikan saja, karena kalau kami daripada kuasa hukum korban sudah tentu akan pasti berpegang teguh pada kepolisian karena mereka punya wewenang untuk melakukan penyelidikan ulang. Oke. Untuk itu, misalnya ketika tadi dibuktikan melalui kwitansi utang tadi atau semacam rekening koran begitu, ini kan tidak melalui komputer. Nah itu mungkin kepolisian akan segera harus melakukan forensik kertasnya. Apakah memang dibuat pada tahun itu atau memang dibuat saat ini atau seperti apa? Namun kami akan memberikan pandangan kami bahwa kalau memang misalnya itu dapat dibuktikan ya silakan. Karena kami juga pada prinsipnya yang namanya korban maupun pelaku itu harus mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu silakan berjuang. Baik, Pak Dendi, kembali saya coba tanyakan saat pembagian kasbon itu menjadi salah satu bukti petunjuk. Apakah ada bukti lainnya yang bisa menguatkan? Selain bukti berupa tulisan tangan kasbon, itu ada bukti lain. Jadi saat itu kan pegawai itu ada sekitar 5 orang. Ya. Jadi yang pulang saat itu si Bondol diantar pada hari Sabtu jam 8 malam. Yang ngantar si Peggy, Robi, Ibnu, sama Supri. Jadi jam 8 malam posisi Peggy itu ada di Bandung. Jam 8 malam. Itu di Bandung di titik-titik mana saja, Pak? Jadi di Bandung itu di Rancamanyar. Di Rancamanyar? Di Bedeng ya. Oke. Karena waktu itu sedang mengerjakan proyek pembuatan rumah tinggal miliknya Pak Agus. Oke. Kalau dari Pak Agusnya sendiri bersedia tidak untuk ikut bersaksi? Insya Allah bersedia. Karena begini, setelah kejadian itu Peggy, Robi, Ibnu dan yang lainnya mengetahui 2 hari kemudian setelah ada penggeledahan ke rumahnya Peggy. Jadi 2 hari setelah itu Peggy mengetahui. Jadi begitu penggeledahan, ibunya Peggy telepon kepada Parman bahwa di rumah ada penggeledahan dari Polres Cirebon. Loh, kenapa? Karena nama Peggy di situ masuk katanya sebagai pelaku. Loh, orangnya ada di Bandung kayak gitu. Baik, terakhir Pak Dendi, apa upaya yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa anak dari klien Anda atau Peggy tidak bersalah? Singkat saja. Kami beserta tim akan upaya membuktikan bahwa memang saat kejadian Peggy tidak ada di tempat. Untuk CCTV atau foto-foto ada tidak, Pak? Singkat saja. Sementara untuk CCTV dan foto tidak ada. Cuma kalau keterangan fakta ada, saksi fakta mungkin ada. Saksi fakta akan dihadirkan, termasuk dari pemilik rumah Rancamanyar ya? Dari tadi. Iya. Baik, terima kasih Pak Dendi Rukmantika, kuasa hukum dari Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih ayah dari Peggy dan juga Mbak Eva Ahyani, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, dan Mas Saiful Salim, kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.